Kenapa ada image cowok cakep dapat cewek cakep? Oh, wajar dia mah ganteng. Cowok jelek dapat cewek cakep, duitnya gede nih. Itu keirian. Kasian Pak, tetap kasian Iya, gitu ya. Mang Ajat, gimana? Bahas apa kita hari ini? Kita bakal bahas ini Ji, bahas belakangan kan kayaknya kasus KS ini kan lagi sering banget ya. Makin tren. Iya, entah cowoknya yang makin geblek atau gimana gitu. Nah, kira-kira kalau menurut neuroscience gimana Ji? Ada penjelasannya nggak? Kenapa makin marak kasus KS di sekarang gitu? Sebenarnya sih kalau makin marak mungkin karena sosmed kali ya. Sekarang semua orang kan punya Bisa HP, jadi. bisa direkam, orang bisa curhat, Bisa jadi. di threads, di Twitter segala macam. Cuman kalau kita mau bahas POV KS nih, ini disclaimer ya. Ini bukan bilang KS tuh enggak penting-penting amat. Enggak. Gue nggak bilang KS itu kejahatan yang sangat luar biasa, Iya. harus diberantas. Luar biasa bangsat ya. Nah, luar biasa bangsat. Tapi ini kita ngomongin POV. Kadang-kadang ada orang yang KS tapi nggak dibilang KS. Kadang-kadang ada orang yang sebenarnya nggak KS amat tapi jadi KS banget dibilangnya. Oh berarti ini kalau ini kita malah ngomongin stigma ya jadinya. Kita ngomongin nge-stereotypin orang tuh ada neuroscience-nya. Oh gitu. Lagi-lagi bukan nggak bilang bahwa pelaku KS tuh nggak bangsat. Iya. KS tuh kekejaman yang sangat keji. Iya. Tapi kita bahas POV berbedanya nih. Gimana tuh? Jadi kita kalau ngomongin orang ini lagi-lagi otak kita ini super bias. Gak ada yang netral. Bohong kalau ada kreator bilang gue netral. Tai kebo, tai ledik. Gak ada orang netral. Semua orang punya bias. Iya. Otak kita emang cenderung kalau bikin gak based on data, kita pemalas. Oke, karena bikin otak capek ya kalau mikir based on data ya. Yes, kita pakai namanya itu otak emosi. Kita menggeneralisir. Ada orang ganteng dia baik, ada orang jelek dia anjing. Ada orang santun pasti pinter. Ya. Padahal semua belum tentu. Cuman digituin. Nah begitu pun dalam kasus contoh nih. Ya. Kasus ada cowok ngeflirting cewek. Oke. Itu terjadi saat dia ganteng namanya flirting. Saat dia jelek namanya KS. Namanya iya. Ini kita lagi-lagi, gue disclaimer lagi nih sebelum dipotong-potong. Iya. KS itu kejam. Tapi kadang-kadang yang di-spill di internet kadang-kadang sebenarnya cuman flirting dibilangnya KS. Padahal kan gimana ya gitu. Ya ini ya balik lagi disclaimer ya. Ya ini bukan oversimplified masalah. Iya. Tapi ada fenomena kayak gini Ada gitu fenomena ya. kayak gitu. Nah memang zaman sekarang makin ngeri aja sih sebenarnya. Dan tebang pilih Iya. stereotip buat orang ini ya ada gitu kan. Tebang pilih ini super nyata. Memang orang ganteng itu hidupnya lebih nikmat. Orang cantik pun hidupnya lebih gampang dibandingkan Ya. yang jelek. Contoh, ada film 50 Shades of Grey. Ya. Genrenya apa? Itu apa ya? Itu Romance. itu disebutnya romance kali ya kalau ini ya. Padahal dikuntit, Di stok gitu. stok segala macam. Dan itu kan BDSM gitu ya. Ya posesif gitu ininya. Itu karena ganteng Christian Grey namanya romance genrenya. Kalau jelek Kalau jelek thriller. begitu langsung switching ya. Switching. Iya, Memang iya. hidup tidak adil. Lagi-lagi teman-teman semua, hidup tidak akan pernah adil. Kalau pengen seadil-adilnya harus dijemput. Harus dijemput ya. Ya kalau kamu udah tahu mukamu jelek, hidupmu susah, ya gantengin sebisa mungkin. Itu kan namanya menjemput keadilan. Meskipun gak akan pernah adil seadil-adilnya gak pernah. Gak akan bisa, tapi kita mengurangi ketidakadilan itu bisa lah gitu. Oke. Setidaknya kalau emang lu jelek, setidaknya lucu kayak masa udah jelek bangsat gitu kan. Nah, minimal gitu. Minimal gitu ya. Iya. Dulu tuh gue pernah ikut namanya Hitman System, Mang. Setelah kelas seminarnya selesai, Ya, gimana? disuruh untuk praktek di lapangan. Oke. Dulu kan gue mikir ya, deketin cewek di lapangan malu juga gue sih sebenarnya. Iya. Terus dipikir-pikir kan dulu gue belum berewokan nih. Jelek deh, pokoknya culun banget. Ntar dibilang KS lagi. Deketin cewek. Kadang-kadang begitu. Itu dia yang jadi Iya. ketakutan ya, karena dengan apalagi kayak sekarang ya bakal lebih mikir 200 kali lah. Sekarang makin ngeri. Iya. Lu kalau lu ganteng nih, lu nyanyiin cewek seneng gitu loh. Iya. Kalau lu jelek, Kalau jelek jadi suara sumbangnya ya Pak jadi dibilang Pak. creep, Radiohead creep, I'm a creep. Gitu. Emang dunia mah gak adil. Nah, kalau di sisi neuroscience-nya sebenarnya kenapa akhirnya stigma itu kejadian gitu. Orang jelek itu diasosiasikan dengan kejahatan atau dengan amburadul gitu hidupnya. Tapi kalau
orang ganteng mau seberandal apapun dia tetap aja gitu kayak image-nya rapi. Iya, ini namanya bias kognitif nih. Jadi kalau di otaknya nih yang terjadi adalah saat orang ganteng nge-DM lu Jat. Ya. Orang ganteng nge-DM lu Jat. Itu lu dapet dopamin. Lu seneng orang ganteng nge-DM lu. Ya. Begitu orang jelek yang nge-DM, lu dapet kortisol, stres. Langsung bilang, apa sih ini orang mau KS ya anjing ya. Padahal sama-sama nge-DM-nya persis. Tapi kalau orang ganteng, lu kan tervalidasi bahwa lu cantik kalau lu cewek gitu ya. Begitupun sebaliknya, cowok dan cewek begitu juga. Dulu Katy Perry pernah lagi audisi apa gitu. Dia nyium pesertanya tanpa konsen. Ya, itu kan Yang dicium seneng. Oke. Coba diganti. Diganti sama apa misalkan ya? Diganti sama bukan Katy Perry misalkan. Bukan Katy Perry. Siapa ya? Yang luar lebih gak tersinggung. Siapa cewek luar yang cakep semua Pak? yang inferior. Ngelihat bule, dia bilang cakep semua inferior. Orientalis Pak, orientalis ya. Katy Perry begitu karena cakep dia nyium orang tanpa konsen. Iya. Gak apa-apa. Peserta audisinya seneng. Coba kalau dibalik. Cewek jelek nyium cowok. Oh marah. Apalagi kalau cowok jelek kayak nyium cewek. Buset. Benar. Masuk ke headline nasional itu. Betul. Gitu. Dan kalau kita perhatiin di medsos pun ya, sebenarnya yang nada-nada apa merendahkan gitu kan sebenarnya nggak cuma cowok ke cewek doang, cewek ke cowok pun banyak. Iya. Misalkan kayak di komennya artis ganteng, komennya tuh kan kadang suka ini Pak, suka ini Ji apa cewek komen Rahim. Rahim anget, jaga vevekmu gitu. Ya, belakangan tuh itu tuh. Itu yang Teddy dulu tuh Teddy zamannya Pres Prabowo. Kan semua cewek ibu-ibu demen banget sama Teddy. Itu ya. Teddy Seskap tuh. Wow, rahim anget semua bilang komen-komennya. Iya. Ya, lagi-lagi kalau gender memang kalau cowok ya lebih ya aja lah kalau digitu-gituin kan. Iya. Tapi kalau dibalik cowok jelek gituin, wah itu abis sudah. Abis ya. Jeffrey Nicole kena narkoba. Orang pada dukung dia buat tegar lagi. Pasti masalah hidupnya banyak tuh. Jadi ya wajar nyari pelarian. Ya lagian kan cuma itu kan buat pelarian aja gitu. Buat rekreasi. Buat rekreasi. Gitu ya. Dia orang baik kok. Iya. Giliran Andika kangen band. Anjing. Ditai-taiin. Dimampus-mampusin. Ya hajar ya. Sama gak sama-sama narkoba? Sama. Beda gak? Beda. Kalau di kasus porno mungkin Ariel gitu kali ya. Iya. Ariel itu kan comebacknya ditunggu-tunggu sama semua fansnya. Iya. Pas keluar udah kayak Mesaya apa udah kayak pahlawan. Itulah berkah orang ganteng. Iya. Nah, ada berkah juga berkah orang cantik ada contoh. Dulu KKI tau gak lo? KKI kan cuman orangnya annoying aja. Tapi sanksi sosialnya itu terlalu kejam gitu. Bener sih. Karena KKI mungkin gak cakep. Coba kalau orang cakep yang begitu. Untung cakep komennya begitu. Iya bener. Dunia mah tidak pernah adil. Otak kita ini lagi-lagi tidak pernah mengenal namanya keadilan. Nih di sini. Iya. Selalu ada alasan buat ngejatohin orang jelek lah ya. Selalu ada bias. Dan kita kan kadang senang juga tuh kalau lagi ada kita ngajar KKI nih. KKI kita hajar habis-habisan tuh terlalu berat. Sanksi sosialnya terlalu berat. Tapi kan kita menjadi seakan-akan polisi moral. Iya. Dapat dopamin. Wow, gua nggak se-annoying, nggak jelas lu gitu. Seakan-akan lebih baik hajar orang. Dan emang sasarannya itu selalu orang-orang yang kurang cakep. Gitu ya. Kecenderungannya keseringan ke arah sana. Bahkan milih politisi pun kadang orang milih ganteng gitu. AHY itu kan mendapatkan berkah ketampanan. Oh gitu. Banyak ibu-ibu demen karena ganteng, begitu. Dulu bapaknya SBY itu menang gara-gara lawan Megawati karena ganteng. Karena gagah. Gagah ini itu kenyataan. Ini kenyataan. Karena keluarga gua dulu milih SBY. Orang Kerawang tuh semua. Mungkin. Dengan alasannya gitu. Lu lihat tuh gagah itu mah. Jadi gue sekarang mau nyalon, mau nge-gym. Oh mau nge-gym, mau bulking. Hebat Lu bulking ih. Udah gede. Itu ngaruh ya. Kejamnya dunia. Bener gak pernah adil ya. Tapi ada cowok yang suka marah-marah. Kalau ada cewek nih misalnya ada cewek misalnya lagi bikin konten. Kontennya dia tuh digodain sama cowok ngasih screenshotan DM-nya. Pasti cowok-cowok tuh iri bilang pasti karena ganteng tuh. Coba kalau gua pasti KS bilangnya pasti dilaporin polisi segala macam ya. Cowok-cowok juga jangan marah bahwa memang cewek-cewek itu mandang muka. Betul. It's the fact, bro. Ya itu hal yang pertama dilihat soalnya ya. Dan lagi-lagi memang
cewek itu juga melihat ganteng, melihat muka, meskipun yang namanya makhluk visual kan cowok nih. Iya. Ngelihat banget cewek cantiknya, tapi cewek kan juga. Tapi boleh dong. Kenapa ada image misalkan nih cewek cakep, cowok cakep dapat cewek cakep, oh wajar dia mah ganteng. Cowok jelek dapat cewek cakep, duitnya gede nih. Itu keirian. Kasian Pak, tetap kasian Iya, gitu ya. Itu mengejar dopamin, ingin dia mah sama gue sama jeleknya, untung aja kaya gitu. Dia ingin membilang bahwa gue ini juga masih sama kayak lu lah. Lu gak hebat amat. Padahal ya gak selalu, bisa aja karena lucu segala macem kan. Bener. Jadi ya mungkin ada layer-layernya kali ya ketika cewek ngeliat cowok, oh kagak ganteng nih. Iya. Lihat yang lainnya dulu gitu kali ya. Iya, lu tau gak serial killer Ted Bundy? Tahu. Dulu di Amerika tuh. Iya. Karena dia ganteng, dia tuh gampang meluluhkan calon-calon korbannya. Gitu ya. Kan ya semacam dideketin dulu cewek-cewek itu baru ditojosin pakai pisau begitu kan. Iya. Karena dia ganteng, dia lebih gampang menjadi serial killer. Dan saat dia didakwa di pengadilan itu banyak cewek-cewek di luar sana di Amerika yang ngirimin surat cinta. Iya. Karena kenapa? Karena dia ganteng. Coba kalau jadi serial killernya Misalkan Sumanto. Wah, diinjek-injek udah. Pak lehernya Pak. Diinjek-injek lehernya. Iya. Kenapa? Karena bukan Ted Bundy. Bukan gak ganteng gitu ya. Nah, ada juga penelitian yang mengatakan nih, di Amerika pernah dibikin penelitian, seorang jaksa ini mengadili terdakwa, itu saat terdakwanya tidak menarik, 70-an% lebih mungkin bersalah. Dibandingin sama yang menarik itu 50-an% terbukti bersalahnya. Itu ada penelitiannya. Itu angka yang cukup signifikan membuktikan bahwa penampilan itu berpengaruh di segala lini kehidupan tanpa terkecuali. At least 20% ya intinya itu ya. Angka yang besar banget. Ini berarti jaksa di Amerika kali. Iya di Amerika penelitiannya. Tapi kan gini, otak manusia itu kan tidak mengenal batas suku, etnis, agama, ras, enggak. Iya. Ya orang Kristen di Amerika sama orang Islam fundamentalis di Indonesia pikirannya mirip. Karena otaknya sama-sama otak homo sapien lagi-lagi. Kecuali mungkin kalau lu Neanderthal mungkin beda. Gue gak tahu juga, belum pernah baca tuh beda gak otaknya, gue gak tahu. Beda, lebih kecil. Oh pinteran homo sapien, makanya kita yang survive. Kan yang paling baru kalau. Selama kita homo sapien ya mau agama lu apa, mau apa ya begitu kurang lebih kecenderungannya. Iya. Ya orang liberal pun dia mengaku woke-woke itu, yang mengaku paling rasional pun dia punya bias selalu. Iya. Selalu terjadi. Bahkan mungkin ada juga contoh lebih galak ke orang lain dibanding circle sendiri. Misalkan ada pelaku KS, orang lain nih, orang random. Dia bakal galak tuh, lebih galak, dar ngehajarnya. Tapi ketika circle sendiri nggak tega biasanya. Itu kan bias akhirnya kan. Entah antara nggak tega atau mungkin juga misalnya dia nggak enak juga kali, bisa juga sih. Iya gitu. Tapi memang orang kan gudangnya bias. Betul. Gue kenal sama lu misalnya, kalau lu bawa orang ke gue pasti gue lebih percaya sama lu dibandingin orang gue nggak punya mutuals. Oke. Dunia itu kan tidak meritokrasi, tapi koneksi, networking gitu loh. Makanya istilah orang dalam subur. Ya, kalau lu misalnya mutualnya banyak, terus lu ganteng, hidup lu udah paling sempurna tuh. Udah lu kenal banyak orang, tambah lu ganteng. Ketemu HRD nih, lu ganteng, kamu bisa apa kerja? Kuliah pas-pasan segala macam. Tapi kalau ganteng ya dibilang ya itu coba dulu, ntar belajar dulu. Iya. Kalau jelek kurang nih begitu. Kejem ya. Jangan marah. Jangan bilang Indonesia nggak adil, orang jelek nggak boleh makan. Orang jelek nggak butuh kerja, nggak begitu. Emang dunia nggak adil di mana-mana, bukan di Indonesia doang, di mana aja. Ada lagi nggak kira-kira kasus lain yang kelihatan banget biasnya? Oke. Contoh anak kecil. Gimana tuh? Anak kecil di sekolah nih. Kalau dia anak kecil cakep, bersih segala macem. Kalau dia jatuhin pot, dia bandel nih, dibilangnya, wah ini mah tenang, anak hiperaktif kata gurunya. Iya. Anak hiperaktif, wajar. Namanya juga anak kecil, Lagi anaknya bersih, cakep. gitu ya. Kalau anaknya kucel begitu ya. Kucel bawa matahari. Nah, gitu. dibilangnya, emang badung nih orang nih, ntar gedenya pasti begajulan ini gitu kata gurunya gitu. Wah, gitu udah ngancurin ini banget ya. Akhirnya apa? Akhirnya karena tuh anak yang jelek ini dibilang emang badung terus dan emang bakalan gagal, pas gede nanti kamu gede gagal nih, kamu badung nih begajulan. Itu menjadi sugesti di otak tuh anak yang akhirnya akan menjadi self fulfilling prophecy. Oh, akhirnya ramalan yang self fulfill karena emang di doktrin terus bahwa lu emang gagal. Yang cakep mah dibilangnya hiperaktif, nanti juga hilang gitu kalau udah gedean gitu. Cuman curang. Lagi-lagi bias ya. Lagi-lagi bias. Lagi-lagi bias. Gitu lah Mang. Ada pengalaman KS Mang?
Enggak lah, jangan sampai lah. Jangan sampai, jangan. Ya terus gimana dong buat orang-orang yang dalam tanda kutip jelek? Apa yang bisa dilakuin supaya tidak dapat bias kayak gitu terus gitu? Ya, kita tidak bisa melawan hukum alam. Memang ada aja orang jelek yang karena kejelekannya jadi terkenal, ada. Ya banyak. Pas dicakepin malah jadi nggak terkenal. Betul, ada. betul. Siapa tuh? Contoh siapa ya kalau kayak gitu-gitu ya? Ada yang begitu cakep malah jadi nggak spesial. Ada kan yang begitu kan? Michael Jackson pak, Michael Jackson enggak ya? Makin terkenal pas jadi putih pak. Iya makin terkenal ya. Padahal waktu dia masih kulit hitam oke aja sebenarnya Keren sih. juga sih. Cuman emang obsesi aja kali kalau itu. Nah cuman itu kan anomali. Kebanyakannya itu kalau kita lihat TikTok aja nih yang paling gampang. Atau di internet selebgram itu paling gampang naik kalau dia cantik. Betul. Tidak semua tapi iya kecenderungannya begitu. Iya sih. Makanya produk skincare paling laku itu menyebut keadilan. Menyebut keadilan. Oke. Itu kenapa gue jualan kan bisnis gue skincare. Iya. Satu nih Mangnya yang paling penting kalau mau bikin muka lu ya skincarean sih nggak bikin hidung lu mancung. Ya. Tapi muka kusam lebih hilang paling penting pakai face scrub. Gue punya tuh face scrub namanya Bright Boost. Pakainya 2 kali seminggu aja. Setidaknya lu nggak muka lu nggak penuh komedo lah ya kalau pakai face scrub ya. Paling enggak gini nih, paling enggak kalau lu pakai face scrub nih Mang 2 kali seminggu ya selama 1 botol habis nih. Ketemu orang tuh orang pasti bakal bilang, "Nih orang rajin sholat nih, mukanya bercahaya." Gitu. Iya. Emang sih orang yang rajin sholat emang bercahaya sih mukanya sih. Cuci muka kali. Cuci muka terus ya. Pakai face scrub kali. Apalagi pakai face scrub ya. Iya, gue pernah nonton Guru Gembul dia bilang tuh, ada ustadz kalau dia mau on air cuci muka terus. Biar di komen sama penonton mukanya bercahaya karena sering sholat. Kan bohong. Kata Guru Gembul. Kata Guru Gembul. Kalau gue sih percaya yang sering sholat pasti mukanya bercahaya. Iya. Itu nggak bisa dijelaskan oleh logika. Nggak ada ilmu dunianya. Nggak ada. Cuma pokoknya percaya aja begitu. Bener. Begitu pokoknya teorinya begitu ya kita begitu. Info langitannya kayak gitu. Cuman selain rajin beribadah, skincarean juga bisa tuh bikin muka bercahaya. Bisa. Kalau digabung komen lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin lu bikin usaha gamal sendiri itu adalah buat menjemput keadilan ya. Buat diri gue menyebut keadilan. Sekaligus juga bikin gue kaya sih. Oh, gitu iya. Ada faktor ekonomi. Tapi kalau kita ngomong di media mah kita ngomongnya begini. Iya. Saya ingin mendemokratisasi kegantengan untuk seluruh pria-pria yang mendapatkan ketidakadilan. Asik. Menjemput keadilan yang tidak pernah datang buat orang-orang yang jelek ya. Wah. Tapi itu kenyataan. Iya. Coba kita pikir lagi ya. Misal nih ada orang kerja jadi ART misalnya nih. Iya. Tapi cakep banget misalnya. Nggak lama jadi artis. Karir petnya tuh banyak ya. Karir petnya tuh gila. Gila ya. Jangan-jangan jadi anggota DPR ujung-ujungnya. Bisa. Iya. Bisa. Soalnya kalau yang jelek nih, lu tuh harus punya banyak keahlian gitu. Oh bener. Kalau lu jelek, lu harus punya public speaking yang bagus. Iya. Lu harus irreplaceable. Iya. Kalau jadi jelek, sedangkan kalau jadi cakep, ya gitu deh. Iya. Gue susah ngejelasin. Kuliah nggak penting. Iya. Kalau kamu temannya banyak dan kamu cakep. Iya. Itu maksudnya kecenderungannya akan lebih mudah hidupmu tanpa kuliah pun. Ya oke lah. Iya. Joget-joget TikTok. Bener. Gaspol lah gitu. Dulu kan kenapa waktu Inara sama Virgon cerai, semua orang belain Inara ya. Alasannya kan semua itu. Bener sih. Itu aja udah. Meskipun pada akhirnya Virgon yang menang sih. Pada akhirnya Virgon yang menang. Iya. Lo ini kan penonton setia artis berantem. Iya, gitu ya. Lo begitu Mang? Iya sih. Jule gimana Jule? Jule, aduh. Ya gini. Siapa itu Jule Pak? Itu yang sama Daehon itu loh. Oh yang menduakan. Yang dugaannya selingkuh. Menduakan chaebol Pak. Nah chaebol ya chaebol. Orang Korea ya. Kenapa Jule tidak kena cancel culture? Karena cakep. Udah begitu udah. Udah jangan bilang karena AIWE. Oh udah bullshit lah. Ini karena cakep udah gitu. Kalau jelek. Cakep itu relatif. Tapi kan ada baseline bare minimum cakep tuh ada. Masuk dia. Yeah. Banyak lebih aman. Coba kalau yang jelek selingkuh. Dia anjing-anjingin ditai-taiin. Fisiknya diserang pasti. Tau gak yang paling anjing apa yang paling gue gedek? Apa? Ada orang ganteng selingkuh. Dibilang salah Jindasim. Kan bangsat. Kata Jindasim ngehe. Suwe. Janjo. Iya. Sampai lah anjing. Giliran yang jelek yang selingkuh. Wah mana ada Jindasim. Salah yang jelek. Langsung udah Si jelek jelek selingkuh. anjing. Si jelek bangsat. Udah jelek emang anjing gitu. Iya. Paling kesian Jindasim. Sedih. Jindasim kena itu mulu. Kena fitnah mulu. Iya.
Ini kita jadi kayak yang ini Pak, jadi kayak yang kontra sama orang cakep Pak jadinya Pak. Oh, enggak, aku mau jadi orang cakep. Aku mengakui bahwa cakep itu penting dalam hidup. Iya. Yang paling sedih itu orang-orang yang bilang nggak perlu cakep, yang penting iman lah. Iman penting. Iman penting. Tapi cakep juga penting. Kan lebih bagus orang yang beriman dan cakep. Oh iya dong, kenapa nggak ada semuanya? Iya benar. Cakep kan relatif. Nggak perlu menjadi seganteng anak Hermansyah, nggak perlu. Karena susah. Kecuali ya Oplas bisa sih. Tapi ya seganteng dirimu bisa ganteng, itu ganteng maksimal bro gamal, ganteng maksimal gitu loh. Iya. Itu menyebut keadilan, penting itu. Udahlah, lu jangan bohong lah. Lu juga pasti kalau ketemu cewek yang lebih cakep pasti lu banyak maklumnya. Oh dia gak bisa maklum lah. Iya. Dia jelek, anjing lu gak bisa apa-apa. Oh bangsat lah. Bener. Kejam ya dunia ya. Jadi kalau ada dulu tuh cerita apa tuh reality show kejamnya dunia. Iya. Dunia kejam bos. Buat yang Dunia kecenderungannya lebih kejam ke orang yang tidak cakep. Karena otak manusia gudangnya bias. Itu bias kognitif, kalau bahasa kerennya tuh disebutnya tuh halo effect. Halo efek. Satu bagus atribut akan digeneralisir, semua atributnya top marko top. Begitupun sebaliknya yang jelek akan langsung digeneralisir orang amburadul. Iya, kayak ngeliat cewek cakep nih, oh pasti dari keluarga yang kaya, orang tuanya baik-baik aja. Padahal belum tentu. Ada konten kreator Filipina nih. Cakep banget, tapi rumahnya tuh rumah kayu. Komen-komennya, anjir gua kira tinggal di rumah gedongan. Gitu kan berarti kan. Coba kalau orang jelek rumahnya gedongan. Anjir, gua kira anak supir. Oh ini mah diangkat nih. Ini mah diangkat. Kejem banget anjir. Kejem banget. Nih Mang, contoh lagi. Namanya K-drama. Iya. Yang romance itu harus cantik sama ganteng. Kalau yang ceweknya misalnya kayak FTV juga nih misalnya ya. Ceweknya tukang cendol. Cowoknya bos besar. Ya. Orang masih terima. Meskipun ceweknya tukang cendol, tapi paling enggak kan sama-sama cantik, sama-sama ganteng, cakep-cakep gitu loh. Dan jadi romansa, romcom, semua tuh. Gue dulu nonton zamannya K-drama awal-awal zaman gue SMA tuh ada Gumiho namanya. Itu Shin Mina, cakep berat, pokoknya gitulah. Ya. Dan backgroundnya apa tuh dia di ceritanya? Ini backgroundnya ceritanya siluman. Lucu ya siluman rubah. Cute deh. Coba kalau siluman rubahnya orang jelek. Anjing najis banget. Buset, ini mah ilmu hitam. Ini mah ilmu hitam. Bangsat orang tuh anjing. Iya. Ada nih orang misalnya kelakuan jahat nih. Misalnya ada orang jarang sholat. Kalau yang cakep, orang bilang Dajjal udah berhasil ya mengganggu manusia. Iya. Ini kerjaan agenda Dajjal nih menuju hari akhir zaman. Kalau orang jelek, anjing udah jelek, ntar mati masuk neraka lagi. Iya, matanya satu lagi gitu kan kayak Dajjal. Ya, kok yang tadi salah Dajjal, yang ini salah dia gitu. Iya sih. Tapi gue pernah dengar omongan orang yang ini, kalau lu pernah ini, antara Jay-Z sama Beyonce. Kalau Beyonce, meskipun dia gawe di Burger King, dia bakal tetap bisa nikahan Jay-Z Pak. Tapi kalau Jay-Z gawe di Burger King belum tentu bisa nikahin Beyonce Pak. Fakta itu. Pasti. Jadi kalau lu gimana Mang? Setelah ini mau menyebut keadilan apa enggak Mang? Apa sudah adil hidup lu Mang? Kita mah sudah zen Pak. Sudah zen. Kita sudah fase ketiga acceptance. Dan berusaha juga belum udah acceptance aja. Ya Mang. Gimana? Hidup kan cuma sebentar. Waduh. Yang abadi bukan di sini Mang. Di mana? Nggak apa-apa. Gini, di dunia nggak adil nggak apa-apa. Nanti akan ada yang adil. Ini tuh maksudnya kebalikannya ya? Bukan. Nggak alias pakai gitu. Bukan nggak apa-apa. Adil itu nanti tenang aja. Nanti ada yang adil. Terima aja. Oh kalau ini lagi-lagi nih manusia. Itu coping mechanism apa? Coping mechanism. Boleh. Manusia malas mikir by data. Pengennya yang narasi seperti itu. Dan salah nggak? Nggak apa-apa sih daripada stres. Ya kalau emang menemukan makna hidup dari situ. Bukan salah bener lagi-lagi bukan salah bener. Iya. Kurang lebih ya paling begitu sih Mang. Kita ngobrol soal kegantengan. Sebenarnya sih mau promosi skincare aja. Muter-muter gitu. Keluh kesah aja lah. Keluh kesah ngeliat fenomena ya. Ya. Gue sih cukup ganteng gak Mang menurut lu Mang? Ya ada pasarnya lah. Buat menang pemilu maksudnya gitu. Oh buat menang pemilu. Ya lumayan lah. Kelihatannya alim nih. Caleg lain jelek-jelek sih. Iya. Buncit.
Oh gitu-gitu kebanyakan gitu. Udah 100 kali jadi ini incumbent. Oh iya Jadi, iya. Mabok itu pada tuh. Makanya pada buncit. Mabuk demokrasi. Mabok dia Mantep. Enggak, biasanya kalau pejabat banyak juga sih. Ada enggak sedikit juga yang mabok beneran kan, pasti jadi buncit kan, pasti ada juga. Bisa jadi. Gue menjaga enggak mabok nih karena supaya Iya, supaya iya, ganteng, stay ganteng, stay sehat, stay healthy kan gitu. Buat ngurusin tata kota masa sakit ginjal, Pak. Nah, jangan gara-gara sampai. minum juga nggak boleh. Iya, kita harus stay ganteng supaya menang terus, Pak. Ya, Sebenarnya itu aja sih sebenarnya sih. sebenarnya itu ya ininya. Mamang pacar berapa terakhir? Aduh. Kalau gua sekali pacaran langsung nikah, Pak. Nikah, Ji. Kenapa gitu, Mang? Kita mah menganut konsep puritan. Puritan. Harus yang pure gitu. Jangan yang Keren. bullshit enggak bullshit. Keren. Berarti pacarnya baru sekali seumur hidup, Mang. Pacaran sekali langsung nikah. Siapa itu wanita beruntung itu, Mang? Gile. Keadilan itu, Mang. Keadilan. Sama-sama yang puritan. Yes. Keadilan sama-sama. itu, Mang. Iya. Ibaratnya Cowok baik atau cewek baik? ya, Cewek baik atau cowok baik? betul. Itulah keadilan, Mang. Dan itulah kenyataannya, Mang. Itulah kenyataannya ya. Banyak yang berpikir begitu. Padahal kenyataannya juga cowok belangsakan pengennya cewek baik. Oh, semua orang begitu. Semuanya begitu Semua ya? begitu. Curang. Ada cewek baik ini yang emang puritan bener segala macem, dapet cowok KDRT digebukin, selingkuh segala macem. Padahal cewek baik, tapi dapet cowok jahat ya ada aja. Ya karena apa, lagi hidup nggak adil gitu, Mang. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Gimana caranya supaya kesetaraan ini tuh rata gitu? Jadi mau lu jelek, mau lu ganteng, lu mau jelek, kalau emang KS ya lu anjing, lu KS bangsat gitu. Nah ini Gimana caranya buat menyetarakan ini gitu? kita harus masyarakat dilatih untuk slow thinking, oke. mengedepankan yang namanya otak logika. Inilah kecerdasan emosional. Dulu kan zamannya Jokowi pengen revolusi mental tuh meningkatkan EQ. Meningkatkan Ingat gak lo dulu emosional. revolusi mental? Gue taunya cuma slogan-slogan aja sih. Iya. Kalau yang benar dulu di revolusi mental dia tuh harus itu meningkatkan EQ bangsa. Biarin deh IQ 78 gak apa-apa. Iya. Yang penting EQ tinggi. Tapi kan ngibul cuman slogan doang. Tapi kalau itu beneran terjadi bagus tuh, karena itu meningkatkan EQ. Jadi kalau ada orang kena KS kita mikir dulu. Ganteng sih tapi kan KS. Tetap dijudge KS. Iya, tetap harus. Jelek sih tapi kan KS. Ya tetap KS sama. Nah itu harus kita mengedepankan EQ. Iya. Setuju. Lu latih, Mang, kecerdasan emosional lu, Mang. Dengan cara? Dengan cara kita kalau mikir ya harus adil juga di pikiran. Meskipun susah. Gini loh, ada orang yang dari pikiran itu udah gak adil. Udah emosi bawaannya. Udah judge ya, udah Iya. judge. Kenapa kalau kata omongan yang Kanjeng Ryu nih bolak-balik ya. Kok kita gak bisa sih jadi sehebat orang Jepang? Ya gak bisa lah. Orang kamu didik anakmu pakai pola Taliban gitu. Ya itu udah gak adil pikirannya. Kalau dia mau adil, kalau dia mau jadi orang Jepang, didik anaknya dengan cara Jepang, adil. Kalau nggak kejadian baru nanya, kok kita nggak jadi kayak orang Jepang ya? Kalau udah ngikutin orang Jepang kan begitu. Tapi kita pengen pendidikan Afghanistan pakai Taliban punya, pengen jadi orang Norwegia nggak bisa. Iya. Ya sama kayak pengen punya rumah di komplek, tapi kerjaannya ya ngeslot gitu Pak. Kerjaannya ngeslot. Ngeslot ya. Kamu pikir ngeslot bisa bikin kamu kaya? Hanya orang dungu yang ngeslot, Pak. Iya. Oh udah banyak banget dong orang dungu ya. Iya. Jutaan orang. Orang kaya ke kasino, Pak. Oh ke kasino. Orang pintar ke kasino. Cuma Judi itu mainan orang kaya. Iya sih. Makanya dibikin Las Vegas. Dulu cerita sejarahnya tuh ya. Las Vegas tuh di jurisdiksi Las Vegasnya, di county-nya. Dibikin boleh buat gambling. Hiburan orang kaya. Iya. Yang anjing itu orang miskin mau ikutin orang kaya gak tahu diri. Kamu udah miskin jangan main judi. Bukan buat kamu orang miskin, sadar diri. Masih miskin jangan judi tuh, udah kaya baru judi silakan gitu. Liganya nggak di situ. Liganya gak di situ. Orang miskin ngapain dong? Apain ya? Ya ini aja Pak. Main burung dara. Bukan, Pak. Orang miskin menghibur diri, Pak. dengan ya itu loh pokoknya. Orang miskin menghibur diri aja, Pak. Iya. Tapi banyak orang miskin jadi kaya gitu. Pas miskin dia menghibur diri, pas kaya main judi. Oh balas dendam. Oh gitu. Begitu trajektori kehidupan tuh gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Iya. Oke lah, Mang. Ya siap. Sampai situ dulu, Mang. Mungkin Mamang mau lanjut merancap dulu hari ini gak apa-apa silakan. Iya. Boleh. Gitu wae, Mang. Gitu wae. Apa sih kalau Jawanya gitu aja apa sih? Nggak tahu gue kan. Gitu ojo.
Gitu aja. Meneh aja enggak ya lagi ya kalau meneh ya. Ya udahlah, gue mau dahar dulu. Anjing mau tuang jangan dahar mah kasar. Oh dahar Makassar. Ya. Nges dahar. Atos. Dahar peju. Anjing masa. Oke. Gitu. Ya udah, sampai ketemu ntar di podcast selanjutnya. Ya. Adios, vamos, see you in the next videos. Su.